Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirullah Rosidin Hamzah, SPD. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Semarang. Sekaligus menjadi guru mata pelajaran seni rupa di SMK Negeri 1 Boyolangu, Tulungagung. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran materi seni rupa 2 dimensi di kelas 10 pemasaran 1 SMK Negeri 1 Boyolangu, Tulungagung, guna untuk memenuhi nilai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Negeri Semarang. Selamat menyaksikan. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SM kita berkualitas. Selamat pagi, semangat selalu ya. Oke. Semangat. 10 PM ya ini? 10 PM 1. Ya. Nah. 10 PM 1 semangat, jiwa-jiwa entrepreneur muda. Ya, siap, silakan. Oke, sudah rapi semuanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang setengah mendung ini ya, kita masih diberi ya kenikmatan lahir, kenikmatan batin, sehingga kita bisa bertemu seperti biasa di dalam minggu ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum pelajaran dimulai, silakan untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing. Silakan untuk ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Siap, Bro. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Alhamdulillah ya. Oh iya, Cah, sebelum saya memulai kegiatan belajar mengajar, saya harus cross check dulu kesiapan lingkungan yang bersih. Silakan untuk cross check. Nah. Oke, jika ada plastik ataupun kertas yang masih berserakan, silakan dibuang di tempat sampah yang berada di depan kelas. Ya. Oke. Saya lihat sudah bersih ya. Alhamdulillah saya lihat sudah bersih, dan inilah lingkungan yang bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi lingkungan yang bersih itu sangat cocok untuk digunakan kegiatan belajar mengajar. Oke. Selanjutnya, Cah, saya ingin menampilkan karya saya sendiri ya. Karya yang sudah lama saya buat pada saat ya kuliah dulu, kuliah S1 Pendidikan Seni Rupa. Ada yang tahu yuk lokasi mana ini ya? Ada yang tahu? Ini apa ini? Pantai ya. Lokasinya yang mana?
Loh, lokasinya di Indonesia. Oke. Belum pernah ke Pantai Popoh? Oh, pernah. Pernah melihat ini? Belum? Belum pernah. Ini berada di Pantai Lepas Indah Popoh, ya. Oke. Di tahun 2010 kemarin, ya tahun 2010 kemarin saya ditugasi oleh dosen untuk membuat lukisan seperti ini. Ya, lukisan realis, ya, harus langsung kepada modelnya, ya. Ini lukisan realis, ya. Ini Pantai Indah Popoh, ya. Pantai Indah Popoh, Pantai Lepas Indah Popoh, gitu. Oke, ini salah satu jenis karya seni rupa 2 dimensi, ya. Oke, seperti ini ada sapuan kuas, ya kan. Terus bisa dipandang dari satu sisi, ya. Di depan saja, ya. Bukan di samping, ya, kiri, samping kanan ataupun malah di belakang, ya. Jadi lukisan adalah karya seni rupa 2 dimensi, itu seperti itu. Oke. Sekarang saya ingin bertanya, bagaimana menurut kalian tentang lukisan yang saya tampilkan di LCD ini? Oke. Terus yang kedua adalah siapa yang pernah melihat lukisan seperti ini, ya? Oke. Lukisan yang seperti ini, ya, di beberapa media sosial, ya, pasti banyak, ya, yang sudah melihat lukisan seperti ini di media sosial karena semuanya mempunyai handphone, ya kan itu. Oke, kalau kita sudah mengerti tentang lukisan itu adalah karya seni 2 dimensi, ya kan. Lukisan ini, ya, itu berfungsi apa aja untuk kehidupan kita? Oh, siap. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke. Itu ya. Setelah ini, ya, sebelum ke pembelajaran inti, ya, saya harus memberikan pretest terlebih dahulu dalam bentuk sholat urean, ya. Gunanya apa? Untuk menggali pemahaman kalian tentang materi, ya, hari ini. Materinya apa? Yaitu materinya seni rupa 2 dimensi. Oke, silakan untuk mengerjakan dulu. Oke, bisa dikerjakan, waktunya 5 menit. Jadi untuk pretest ini, ya, sebagai penggali pengetahuan untuk materi, ya, waktunya 5 menit. Penggali awal. Silakan untuk dikerjakan, ya, dikerjakan sendiri sesuai dengan kemampuan atau pengetahuan sendiri mengenai seni rupa 2 dimensi tentang lukisan yang saya tampilkan di LCD. Waktunya tinggal 3 menit. Kalau sudah bisa dikumpulkan, jangan lupa diberi nama, ya. Siap, silakan untuk dikumpulkan. Ya. Sudah semua? Alhamdulillah dari 36 anak semuanya sudah selesai, ya. Untuk pretestnya sebagai penggalian pemahaman awal, ya. Oke, yang selanjutnya, ya, sebelum, ya,
kegiatan inti, saya ingin yel-yel terlebih dahulu. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. SM kita? Berkualitas hebat. Oke. Silakan untuk membentuk satu kelompok ya, satu area. Ya, seperti pelajaran yang kemarin ya. Silakan untuk membentuk satu kelompok ya, satu area. Kalau sudah semuanya itu membentuk kelompok terus menempati ya area satu kelompok satu area, saya ingin memberikan tugas ya, memberikan lembar kerja peserta didik ya. Saya ingin memberikan masalah di sini sebagai asesmen proses. Sekarang dianalisa dulu ya untuk LKPD-nya yang sudah saya berikan ke kalian ya. Dilihat dulu, dibaca, diamati. Ya, silakan. Oke, sudah diamati. Ya, sebelum mengerjakan itu, silakan itu untuk diletakkan di bangkunya. Sekarang semuanya fokus ke depan. Ya, oke. Untuk pelajaran hari ini, ya, itu materinya adalah seni rupa 2 dimensi. Ya, dengan tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran PBL. Ya, yang namanya PBL itu apa? Problem Basic Learning. Jadi saya memberikan masalah seperti yang saya praktekkan ya, itu ya. Saya memberikan masalah LKPD ke kalian. Ya, siswa SMK Negeri 1 Boyolangu jurusan pemasaran mampu ya menjelaskan ya, yang pertama adalah menjelaskan pengertian seni rupa 2 dimensi dengan baik dan benar. Menjelaskan fungsi seni rupa 2 dimensi, unsur-unsur dan prinsip karya seni rupa 2 dimensi dengan baik dan benar. Yang terakhir adalah mengeksplorasi teknik ya dan prosedur pembuatan karya seni rupa 2 dimensi. Ya, yang terakhir adalah teknik ya, mengeksplorasi itu sama halnya dengan menggali ya, terus meneliti teknik dan prosedur pembuatan karya seni rupa 2 dimensi. Oke, langsung saja. Nah, apa itu yang dinamakan seni rupa 2 dimensi? Mari kita simak ya. Jadi seni rupa 2 dimensi itu merupakan karya seni rupa ya yang hanya mempunyai dua ukuran ataupun sisi ya, panjang kali lebar, tidak ada tingginya aja ya. Berbeda dengan karya seni rupa 3 dimensi yang ada tingginya. Seperti kita lihat, kalau kita bayangkan kalau di sini memiliki 2 sisi itu ya seperti bidang ya. Kotak, tahu kotak? Ya, kotak. Terus kalau 3 dimensi berarti kalau matematika ya kubus ya. Jadi kotak ya kan hanya panjang kali lebar, kalau kubus itu panjang kali lebar kali tinggi itu ya. Itu kubus balok itu ya. Jadi seni rupa 2 dimensi hanya karya seni rupa yang hanya mempunyai ukuran 2 ukuran ataupun sisi ya, panjang kali lebar. Atau karya seni rupa yang bisa dilihat dari satu sudut pandang. Ya, kalau 3 dimensi itu dari beberapa sudut pandang, atas, bawah, kiri, kanan ya kan, seperti HP ataupun kamera ini ya. Kamera ini itu 3 dimensi, bisa dilihat belakang, depan, ya atas, bawah, samping kiri, samping kanan. Kalau misalnya ya 2 dimensi ya kan, katakanlah seperti ini ya, 2 dimensi. Hanya bisa dilihat satu sudut pandang. Kalau bawah tidak bisa, atas tidak bisa, samping tidak bisa. Bisa dilihat dari depan. Itu adalah
karya seni rupa dua dimensi. Ya, itu. Nah, misalnya ini contoh karya seni dua dimensi adalah lukisan. Ya. Nah, ini lukisan apa, Cah? Mona Lisa. Lah, ini bukan lukisan tapi lebih ke karya seni grafis, ya. WPIP, ya, pop art. Nah, sekarang membahas tentang unsur-unsur karya seni rupa dua dimensi. Nah, unsur-unsurnya apa? Ya, seni rupa dua dimensi ini berasal dari berbagai macam unsur membentuk satu kesatuan, diolah sedemikian rupa oleh seniman yang menciptakannya. Unsur tersebut terdiri dari unsur fisik, ya, dan unsur non fisik. Ya, unsur fisik itu lebih ke titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, ya kan, gelap terang dan lain sebagainya. Itu untuk unsur fisik. Tapi unsur non fisiknya itu adalah prinsip seni rupa dua dimensi. Kesatuan, kesarasan, keseimbangan dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Ya, ini titik, garis, bidang, ya, ini unsur fisik, ya, ini garis bidang, terus bentuk, warna, terus gelap, terang. Itu ya. Terus untuk yang selanjutnya adalah prinsip. Ya, jadi unsur non fisik itu adalah prinsip. Ya, ini adalah prinsip kesatuan. Ya, yakni prinsip yang menginginkan supaya semuanya unsur fisik, ya, di dalam seni rupa dua dimensi saling berpadu. Berpadu, ya, dalam membentuk komposisi yang indah. Ya, saling berpadu, klop antara satu dengan yang lain. Titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur itu saling berpadu, kesatuan. Yang kedua adalah keselarasan, yaitu prinsip yang menghendaki adanya sebuah harmoni dari unsur-unsur seni rupa dua dimensi, keharmonisan. Keharmoni. Terus yang ketiga adalah prinsip penekanan, yaitu prinsip yang berhubungan dengan pengulangan secara teratur satu atau lebih unsur pada karya seni rupa dua dimensi. Pengulangan cahaya. Jadi misalnya seperti pengulangan, ya, ada lukisan, terus ada batu satu sisi sini sama sisi sini kok ukurannya sama. Nah, itu adalah pengulangan juga, penekanan di situ. Terus yang selanjutnya prinsip gradasi. Dalam prinsip seni rupa dua dimensi yang berhubungan dengan susunan warna yang berdasarkan pada tingkatan tertentu, ya, gradasi. Jadi misalnya warnanya satu jenis, ya, warna kuning, ya kan, kuning, terus di sini adalah coklat, ya, kuning lebih ke coklat adalah gradasi namanya. Jadi itu, ya, jadi gradasi itu, ya, susunan warna yang berdasar pada tingkatan tertentu, misalnya ya seperti itu, atau putih ke hitam, putih, abu, hitam, ya, itu seperti itu. Yang selanjutnya prinsip kesebandingan, yakni prinsip yang berhubungan dengan keteraturan dan kesesuaian wujud karya seni. Jadi lebih ke wujudnya, ya, kesesuaian wujud. Terus prinsip komposisi, yaitu prinsip yang berhubungan dengan peraturan dari unsur seni rupa dua dimensi sehingga menjadi serasi dan terlihat menarik, ya. Terus yang ketujuh adalah keseimbangan. Prinsip yang berhubungan dengan kesan pada susunan dari unsur seni dua dimensi yang seimbang. Nah, sekarang kita bicara mengenai fungsi. Mungkin dari sini ada yang perlu dipertanyakan? Oke. Sekarang bicara mengenai fungsi. Fungsi ada beberapa.
ya. Yang satu adalah sebagai sarana hiburan, pasti ya, itu seperti itu. Terus yang kedua adalah sebagai sarana edukasi, yang ketiga adalah sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana peribadatan seperti halnya yang ada di masjid, ya itu ada apa jenenge? Ini karikatur apa jenenge? Kaligrafi, ya, kaligrafi seperti itu. Memiliki nilai jual tinggi, ya seperti itu. Ya, karya bisa bernilai lebih dan lebih mahal jika dilukis oleh orang yang terkenal. Atau karya selain lukis itu mungkin karya poster, ya. Atau karya seni dua dimensi yang lainnya seperti tenun dan lain sebagainya. Oke. Poster, ya contoh seni rupa dua dimensi poster. Oke. Terus lukisan. Terus ada lagi batik, fotografi. Ya, sekarang bicara mengenai teknik, ya tekniknya ya Cah ya. Teknik plakat, kolase, ya transparan, akuarel atau sapuan basah. Terus teknik pointilis, ya arsir, dusel, siluet itu ya. Oke. Nah, terus prosedur pembuatan karya seni dua dimensi lukisan antara lain yaitu langkah pertama memunculkan gagasan. Terus langkah kedua adalah menentukan media karya, ya. Terus yang ketiga adalah langkah menentukan teknik, ya itu teknik aquarel, dusel dan lain sebagainya tadi. Langkah keempat membuat sketsa, ya. Langkah kelima baru mewarnai. Oke, mungkin dari sini ada yang perlu dipertanyakan? Silakan untuk mengerjakan LKPD yang telah saya berikan. Oke. Coba ke sini semua ya, fokus ke depan semua ya. Bagaimana cara untuk mengerjakan LKPD ini, ya kan? Yang pertama adalah kalian diharapkan untuk mengamati, ya, mengamati lukisan yang ada di sini, ya, yang saya berikan ke kalian, ya, lukisan yang ada di LKPD, ya. Masing-masing kelompok itu berbeda, ya, lukisannya. Diamati, ya, karya seni dua dimensi. Terus dilihat ini gambar karya seni lukis dari siapa, ya kan itu. Yang selanjutnya adalah analisalah judul, prinsip keseimbangan, prinsip gradasi dan teknik pembuatan karya seni rupa dua dimensi tentang lukisannya siapa ini yang tertera di sini. Terus yang selanjutnya bagaimana prosedur pembuatan lukisan yang menarik. Nah, itu seperti itu. Oke, langkah-langkahnya ini ya, amati ya gambar yang ada di LKPD tentang lukisan ya, gambar seni rupa dua dimensi tentang lukisan. Yang kedua adalah analisalah judul karya seni rupa dua dimensi tentang lukisan yang ada di LKPD tersebut. Terus yang ketiga adalah analisa prinsip keseimbangan ya. Jadi unsur non fisiknya seni lukis ini ya, seni rupa dua dimensi tentang lukisan. Terus yang kelima, analisa teknik ya karya seni rupa dua dimensi tentang lukisannya yang tertera di ya halaman depan LKPD ini ya. Oke, halaman depan LKPD ini. Terus yang keenam, jabarkan prosedur pembuatan lukisan sendiri yang menarik. Oke, terima kasih. Silakan untuk mengerjakan. Durasi 30 menit. Oke, tulisannya agak dibagusin ya, karena nanti di depan agar bisa dibaca, itu ya.
Terus ha-ha. Terus ini gimana? Gini, bentar. Tambah gini, langsung klik. Nah, setelah itu pindahi dokumen. Jadi satu persatu saman foto nanti. Seret. Setelah itu kan nanti jadi PDF. Oke. Jadi lembar pertama, kedua, ketiga. Oke, siap. Silakan. Silakan untuk mempresentasikan. Ya, sebelum mempresentasikan itu hasil dari diskusi itu difoto dan dijadikan PDF lalu dikirim ke Google Drive. Ya, oke, silakan untuk kelompoknya Dikara untuk menempati tempat yang sudah disiapkan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diskusi karya seni dua dimensi. Analisa mengenai prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan karya sifat dua dimensi tentang semua erlangga sistem oleh Sudah selesai, bisa ditutup. Ya, ini tadi presentasi dari kelompoknya Dikara. Siap, silakan ditutup dulu. Sekian dari yang sudah dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Ya. Oke, siap. Silakan untuk duduk dulu. Mawar, silakan Mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mawar. Di sini kami akan mempresentasikan tentang karya seni rupa dua dimensi tentang lukisan Dewi Erlangga, yaitu R.A. Kartini. Analisa satu prinsip keseimbangan, prinsip gradasi dan teknik pembuatan karya seni rupa. Pada karya seni representasi Kartini tersebut menampilkan susunan matlaran dan alat menggunakan kami emang nggak bisa presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Oke. Oke, sekarang kelompoknya Romusa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Romusa akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisa karya seni rupa dua dimensi. Untuk pembaca silakan. C. Prosedur untuk membuat lukisan yang menarik. Langkah membuat lukisan yang menarik. 1. Memunculkan gagasan, mengembangkan imajinasi tentang ide yang dipikirkan atau dari pengalaman orang lain. 2. Menentukan media bekerja atau bahan dan alat. Menggunakan kanvas dan menggunakan cat minyak atau cat latar belakangnya negatif dengan menggunakan lukisan dengan kode penyimpanan penegasan dan penentuan dalam terang. Oke, terima kasih. Ya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, tepuk tangan semuanya. Ya. Presentasi dari kelompok-kelompok belajar kelas 10 SMK Negeri 1 Boyolangu Prokli Pemasaran 1 ya. Oke, bisa ditata seperti semula bangkunya. Mohon untuk ditata seperti semula. Oke, itu tadi ya. Sebelum penutupan, saya ingin memberikan soal post test terlebih dahulu. Silakan untuk mengerjakan. Waktunya hanya 5 menit. Post testnya dalam bentuk soal pilihan ganda. Siap, silakan.
Silakan diisi, diberi nama, alokasi waktunya 5 menit. Ya. Untuk post-test ini ya digunakan untuk menggali pemahaman kalian setelah adanya pemberian materi dari saya dan presentasi. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Yang sudah selesai langsung dikumpulkan di depan. Ini sebagai ya penggali pengetahuan setelah proses pembelajaran mengenai materi seni rupa 2 dimensi. Sudah selesai semua? Sudah ya? Alhamdulillah ini sudah saya tampung untuk post testnya. Ya, jadi tadi ada asesmen pretest, ada asesmen proses pada saat presentasi ya. Pada saat saya memberikan LKPD itu adalah proses ya. Terus yang ketiga adalah asesmen post test. Ya, yang terakhir ini ya. Oke. Selanjutnya saya ingin mereview dikit ya mengenai materi hari ini. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan seni rupa 2 dimensi, yaitu apa? Seni rupa yang bisa dilihat dari satu sudut pandang. Beda dengan 3 dimensi yang bisa dilihat dari beberapa sudut pandang, atas, bawah, kiri, kanan, ya dan lain sebagainya. Yang kedua adalah seni rupa ada 2 unsur ya kan, unsur fisik dan unsur non fisik. Fisik seperti sing sampean iso delok ya, yang kalian bisa lihat di karya seni itu adalah garis, bidang ya, bentuk, titik ya. Terus ada lagi tekstur ruang dan lain sebagainya ya toh. Tapi kalau unsur non fisik seperti apa? Unsur non fisik seni rupa itu seperti prinsip-prinsip seni rupa, keseimbangan, kesatuan, ya, keselarasan, ya, gradasi dan lain sebagainya. Itu ya, oke. Sebelum meninggalkan kelas, silakan untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing. Selamat siang dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan untuk meninggalkan kelas. Langsung pelajarannya sejarah ya ini ya? Oke, sudah ditunggu sama Bapak Fajar. Sekarang Bapak Fajar sudah berada di ruang kelasnya.